Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sore ini kita masih ingin melanjutkan perbincangan kita seputar skripsi kehidupan. Ya, siapapun kita pasti dalam hidup ini menulis skripsi kehidupan. Ya, wujudnya tulisan yang berisi perjalanan hidup kita. Bukan kita yang menulis. Ya, tapi tulisan itu pasti ada. Ya, termasuk kita hari ini, apa yang kita lakukan itu pasti nanti akan ada tulisannya. Ya, di mana kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap tulisan yang berisi perjalanan hidup kita ini. Nah, karena itu kita sangat ingin pada saatnya nanti kita dimintai pertanggungjawaban skripsi kehidupan kita ini, ya, kita tidak perlu terlalu lama menjalani sidang skripsi, dan itu hanya akan terjadi kalau seandainya ya, kita menulisnya di selembar kertas bernama iman dengan pena syukur yang kita celup ke dalam tinta ikhlas. Ya, jadi ada iman, ada syukur, ada ikhlas, itu intinya. Dan kalau kita kaitkan dengan perjalanan hidup, ketiganya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang menjadi modal utama untuk menjadikan hidup kita betul-betul hidup yang indah dan bermakna. Iman, ikhlas, dan syukur. Nah, sekarang ini kita ingin bicara lebih tentang ikhlas, ya, yang kemudian kita kemas dalam tema mencelupkan hidup di lautan ikhlas. Ikhlas seperti yang kita sudah sampaikan, ya, itu menjadi semacam gerbang, ya, gerbang menuju ruang kehidupan yang dipenuhi indahnya kebaikan yang menenteramkan. Ya, jadi kebaikan itu kan ada ruangnya, ya, kebaikan itu ada ruangnya. Nah, pintu untuk masuk ke dalam ruangan itu namanya ikhlas. Nah, sehingga kalau seandainya ada orang yang dalam hidup ini dia bisa melakukan kebaikan tapi nggak ikhlas, ya, dia melakukan kebaikan tapi nggak ikhlas, ya, itu ibaratnya dia makan, yang lain makan di dalam, dia makan di luar. Kalau makan di luar berarti makan apa, Bapak Ibu? Makan angin. Ya, sepertinya dia beramal baik, tapi sebenarnya dia tidak beramal baik. Ya, itu ikhlas. Ikhlas juga seperti yang kemarin kita sampaikan, ya, itu membuat kita terbebas dari gangguan setan atau iblis. Ya, sebagaimana yang diakukan sendiri oleh iblis, qala rabbi bima aghwaytani law zayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi sesaat setelah iblis dikeluarkan dari surga, iblis kan sempat sesumbar, rabbi bima aghwaytani, ya Allah, oleh karena engkau telah menganggapku sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, sungguh dan sungguh akan aku buat manusia memandang indah terhadap keburukan. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh serta sungguh akan aku sesatkan manusia semuanya. Ajma'in, semuanya. Tapi apakah betul semuanya? Iblis masih melanjutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya, hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Nah, apa sih pengaruh kalau seandainya kita sudah mencelupkan hidup kita ke dalam lautan ikhlas? Ini pengaruhnya. Orang kalau betul-betul ikhlas, pertama, dia akan memandang apapun sebagai kesempatan beramal baik. Itu orang kalau sudah ikhlas, memandang apapun sebagai kesempatan beramal baik.
apapun. Ya. Jadi kalaulah semisalnya dia dihina orang kalau ikhlas dia nggak punya pikiran lain ketika dihina kecuali pikiran amal baik apa yang bisa saya lakukan. Itu orang yang ikhlas. Kalaulah dipuji orang, ya dia berpikirnya kebaikan apa yang bisa saya lakukan ketika saya dipuji orang. Itu orang yang ikhlas. Dan itu wajar. Ya, sebab kalau orang nggak ikhlas, dihina nggak ikhlas, pikirannya apa Bapak Ibu? Ya pikirannya malas, karena dia nggak ikhlas. Yang kedua, tidak mengenal letih dan lelah di dalam beramal baik. Nggak ada kata letih, nggak ada kata lelah bagi orang yang sudah ikhlas di dalam melakukan amal. Jadi kalau semisal ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sholat tarawih atau sholat subuh, ternyata imam itu bacaannya panjang sekali. Begitu selesai assalamualaikum rasanya gimana Pak? Nah itu ikhlasnya masih tanda tanya. Kenapa pelong? Akhirnya selesai juga. Berarti dia udah kecapean. Dia udah letih. Nah yang ketiganya menguatkan yang pertama, merasakan nikmatnya beramal baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau suatu saat baca Quran, kan ada saat kita harus mengakhiri baca Quran. Alasan kita mengakhiri baca Quran itu apa? Nah itu akan menentukan apakah poin ketiga ini ada pada kita. Alasan kenapa kita sudah selesai baca Quran. Alasannya kan targetnya 1 juz. Ini 1 juz sudah selesai. Ya udah selesai. Berarti dia target baca Quran itu menyelesaikan 1 juz. Maka ketika sudah 1 juz kan rasanya plong. Nah berarti dia sebenarnya belum bisa dikatakan telah merasakan nikmatnya beramal baik. Kalau orang yang betul-betul merasakan nikmatnya beramal baik, kalau baca Quran target 1 juz, itu dia tidak akan pernah merasa puas. Dia pengen nambah. Kalaupun akhirnya dia berhenti, tidak baca Quran lagi, betul-betul ditutup, itu karena masalahnya saya harus berpindah ke amal yang lain. Jadi alasan yang membuat kita menghentikan satu amal karena saya ditunggu oleh amal yang lain. Sehingga betul-betul kita seperti yang dikatakan oleh Allah, fa iza faraghta famsab. Apabila sudah menyelesaikan satu urusan, ya bersegera menyelesaikan urusan yang lain. Dan yang terakhir, menjadikan akhirat sebagai orientasi semua amal baik. Jadi tidak ada satupun amal baik yang kita lakukan kecuali orientasinya adalah akhirat. Nggak ada orientasi dunia. Jadi nggak ada saya rajin sholat tahajud ya, soalnya ini lagi musim promosi. Siapa tahu saya dapat promosi itu dengan dasar saya sholat tahajud. Berarti orientasi sholat tahajudnya jabatan. Orang yang ikhlas orientasinya murni betul-betul hanya untuk akhirat. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar 4 pengaruh ikhlas ini ada pada diri kita? Tema kita adalah mencelupkan hidup ke dalam lautan ikhlas. Nah, berarti kalaulah kita mencelupkan hidup, apa yang harus kita celupkan ke dalam lautan ikhlas? Yang lain adalah hati kita. Hati kita inilah yang kemudian kita celupkan ke dalam lautan ikhlas. Hati kalau dicelupkan ke dalam lautan ikhlas, maka hati itu pasti akan menjadi qalbun salim. Qalbun salim. Nah berarti usaha kita agar ikhlas ini betul-betul selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Sebab kalau sampai ada orang yang sudah kehabisan stok ikhlas,
itu seperti wartawan zaman dahulu wawancara, dia mencatat, ya tintanya habis. Mencatat tintanya habis. Akibatnya apa? Ya udah, nggak ada catatan. Nah itu peran, ya, keikhlasan. Ya. Kalau hidup ini ya, harus ditulis, ya harus ditulis. Dan sekali lagi ikhlas itu ya, hanya ada pada saat hati kita celupkan ke dalam ikhlas itu sendiri, qalbun salim. Nah terus bagaimana caranya agar kita bisa memiliki qalbun salim ini? Ya, ada doanya. Ada doanya. Ya. Ada yang hafal doanya? Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan doa beliau ini di surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Awalnya ya, Nabi Ibrahim memohon wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Pernyataan Nabi Ibrahim dalam doa ini menunjukkan bahwa sangat mungkin ya, pasti akan ada di saat umat manusia dibangkitkan, pasti akan ada orang-orang yang pada saat dia dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan terhina. Betapapun mungkin waktu dia di dunia, dia dieluk-elukkan, dia dibangga-banggakan, dia dipuji-puji, dia diagung-agungkan, dia dimulia-muliakan, tapi begitu dibangkitkan dari alam kubur, semua orang tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang yang hina. Meskipun bisa jadi kebalikannya juga sangat mungkin terjadi. Ada orang yang ketika di dunia dihina-hinakan, direndah-rendahkan, begitu dibangkitkan dari alam kubur, dia termasuk orang yang dimulia-muliakan. Nah karena itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah wala tukhzini yauma yub'atsun. Kapan itu? Nah, Nabi Ibrahim menyampaikan yauma la yanfa'u malu wala banun, yakni hari di mana harta enggak ada manfaatnya, anak-anak enggak ada manfaatnya, pengikut enggak ada manfaatnya. Ya, banyaknya jumlah golongan ya, enggak ada manfaatnya, enggak ada sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ya, yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini punya ibrah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menjadikan qalbun kita ini qalbun salimun, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Kita bicarakan dulu tentang doa. Iya, tentang doa. Jadi doa ini sebenarnya adalah upaya untuk mencelupkan hati kita ke dalam lautan ikhlas. Jadi doa itu sebenarnya tidak hanya sebatas meminta. Enggak. Doa itu tidak hanya sekedar meminta. Lebih dari meminta. Maka kalau doanya wala tukhzini yauma yub'atsun, kelak nanti kita akan rasakan betapa doa itu kita seperti sedang meminta kepada Allah untuk menjadikan hati kita itu hati yang ikhlas. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang ikhlas. Mari kita pahami sejenak tentang doa. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar ada ungkapan yang mengatakan bahwa doa bisa mengubah takdir? Pernah? Pernah. Iya, sepakat enggak? Ya harus sepakat. Kenapa? Karena yang menyatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi ungkapan beliau bahwa doa bisa mengubah takdir ini harus difahami secara tepat dan bijak.
tanpa kita berusaha memahaminya dengan tepat dan bijak, bisa jadi kita berdoa, alih-alih berdoa tapi sebenarnya kita kayak kepleset. Ya, kepleset di dalam doa. Kepleset itu bukan hanya doanya tetapi pemahaman kita. Ya. Kalau Rasul mengatakan doa bisa mengubah takdir, berarti waktu kita berdoa ada harapan apa? Waktu kita berdoa meminta, itu berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nggak di dalam diri kita lintasan untuk mengubah takdir? Ada. Kan katanya doa bisa mengubah takdir. Ya udah, saya jadikan doa ini sebagai kesempatan untuk mengubah takdir. Boleh nggak? Inilah pentingnya kita memahami sebuah ungkapan dengan tepat dan bijak. Kalau kemudian kita punya pikiran bahwa doa itu saya ingin mengubah takdir, memangnya yang kita ingin ubah takdir apa? Ke takdir apa? Ya paling simpel, dari takdir buruk ke takdir baik. Betul? Kok kayak takut-takut menjawab? Iyalah, betul. Iya, saya pengen mengubah takdir saya. Iya, nah pengertian mengubah kan dari takdir buruk menjadi takdir baik. Takdir buruk kan artinya takdir yang tidak diinginkan. Takdir baik berarti takdir yang diinginkan. Kalau itu yang menjadi pikiran kita, berarti kita punya kesan yang positif atau negatif terhadap takdir buruk. Kesannya positif atau negatif? Negatif. Iya. Kenapa kita katakan negatif? Memangnya takdir buruk itu pasti keburukan? Bisa nggak takdir buruk menjadi kebaikan bagi kita? Takdir buruk bisa menjadi kebaikan? Bisa. Takdir baik bisa nggak menjadi kebaikan bagi kita? Bisa. Cuma kalau kita mau timbang, mana kebaikan yang lebih bernilai? Kebaikan yang kita dapatkan dari takdir buruk atau kebaikan yang kita dapatkan dari takdir baik? Yang nilai kebaikannya lebih tinggi yang mana? Kebaikan yang kita peroleh dari takdir buruk. Loh, kalau iya, terus kenapa kita harus mengubah takdir buruk? Padahal justru dari situlah kita mendapatkan kebaikan yang lebih berkualitas bila dibanding dengan kebaikan yang kita tambang dari takdir baik. Berarti atas dasar apa kita pengen mengubah takdir? Iya. Ada takdir kaya, ada takdir miskin. Mana yang enak? Mana yang enak? Yang enak kaya, betul. Miskin itu enak nggak? Kata orang nggak enak. Maka mari kita lihat, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berdoa memang tujuannya bisa mengubah takdir. Padahal iya. Kalau doa apa pasti mustajab? Sebenarnya pasti mustajab. Tapi tidak jarang orang mengatakan kok doa saya nggak kabulkan. Berarti kalau begitu berdoa menjadi jaminan nggak akan perubahan takdir? Enggak. Padahal Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, ada cara lain yang bukan doa, yang kalau kita mau lakukan cara ini maka takdir kita pasti berubah.
takdir kita pasti berubah. Mau kalau saya kasih tahu caranya? Enggak pakai doa, enggak pakai doa. Tapi kalau kita mau lakukan ini, maka secara otomatis saat itu juga takdir buruk itu akan berubah. Takdir buruk itu akan berubah. Caranya adalah dengan ridho menerima takdir. Ridho menerima takdir. Dan kata ridho itu lebih dekat ke takdir baik atau takdir buruk. Takdir buruk kan. Dan kita bisa bayangkan kalau ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang dapat takdir buruk, terus dia ridho, dia menerima takdir buruk itu, maka takdir buruk itu akan menjadi keburukan atau kebaikan bagi dia. Menjadi kebaikan. Begitu takdir buruk itu menjadi kebaikan, apakah takdir buruk itu jadi masalah? Nggak jadi masalah ya? Berarti sebenarnya pengertian dari mengubah takdir itu yang kita ubah takdirnya atau kitanya? Kan yang paling simpel mengubah kitanya. Karena kalau urusan mengubah takdir, siapa yang bisa mengubah takdir? Allah. Iya, Allah. Sementara Allah sudah berketetapan bahwa di dalam takdir baik dan takdir buruk itu ada kebaikan. Makanya kalimat Rasul ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, jawaban beliau kan, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, yang keenamnya beliau mengulang wa antuk mina. Berarti ada penekanan di situ. Wa antuk mina bil qadari khairihi minallahi wa syarrihi minallah. Engkau beriman bahwa takdir baik dan buruk itu berasal dari Allah. Iman itu memiliki arti bahwa saya percaya apapun takdir Allah, baik itu baik maupun buruk, itu pasti membawa kebaikan untuk kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagi kita takdir yang berubah itu yang bagaimana? Adalah takdir yang mengubah kita menjadi orang baik. Itu takdir yang berubah. Jadi mengubah takdir itu bukan takdirnya yang kita ubah, tapi kitanya. Dan untuk bisa membuat takdir itu mengubah kita menjadi orang baik, caranya ridha dengan takdir. Dan ridha ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi benih bagi tumbuhnya keikhlasan. Tanpa ridha orang sulit untuk bisa ikhlas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha ini yang menimbulkan keikhlasan. Karena keduanya sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu kejernihan. Memiliki arti yang sama, yaitu kejernihan. Karena itu, ini kalau kemudian dikembalikan kepada doa, doa itu sebenarnya adalah kesempatan kita mengungkapkan rasa ridhonya kita kepada takdir. Itu makna doa, kesempatan kita mengungkapkan rasa ridhonya kita kepada takdir. Itulah doa yang sebenarnya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak jarang kita menjumpai ada orang yang berdoa yang katanya doa itu memiliki arti mengubah takdir. Ketika kemudian doa difahami sebagai mengubah takdir, terus dia berdoa, itu nanti kita akan melihat kesannya itu bukan berdoa, tapi lebih kuat kesan protes sama takdir. Ya Allah, saya kan sudah terlalu lama hidup miskin, ya Allah. Udah 20-an tahun saya hidup miskin begini, rumah belum punya, penghasilan tetap juga belum punya. Saya udah capek hidup miskin, ya Allah. Kenapa sih Engkau tidak buat saya kaya? Kan Engkau maha kaya. Apa susahnya Engkau membuat saya kaya?
Ini doa atau protes? Bandingkan kalau doa betul-betul doa, ya betul-betul doa, ya karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang diijabah itu memiliki makna apa? Doa yang membuat kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta kepada Allah. Iya. Karena itu kita bisa melihat, iya, seperti apa seseorang itu dari doanya. Iya. Ya Allah, tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan saya apapun kecuali pasti terjadi dengan izin-Mu, dan kami yakin ya Allah apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan saya pasti membawa kebaikan untuk kami. Karena itu bantu kami untuk selalu ridha dengan takdir. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang mungkin ini sebagai penutup dirasakan oleh orang yang ridha dan ikhlas. Ya, ridha dan ikhlas, yaitu kejernihan. Kejernihan. Nah, salah satu dampak kejernihannya adalah ya seperti ngelihat air yang bening. Ya, kita akan melihat kehidupan ini ya seperti kita melihat air yang bening. Karena itu orang-orang yang ridha, orang-orang yang ikhlas, itu kalau dalam bahasa Quran punya basirah. Basirah itu memiliki arti meyakini bahwa di balik kenyataan yang nampak pasti ada kenyataan yang sesungguhnya. Di balik kenyataan yang nampak pasti ada kenyataan yang sesungguhnya. Hidup ini kan isinya adalah pendakian. Ya, pendakian dari satu kenyataan ke kenyataan berikutnya. Ya, kita bergumul betul dengan kenyataan. Ya. Kalau kemudian kita mau bagi kenyataan itu minimal ada dua. Iya. Kalau dikaitkan dengan takdir, kan takdir ada dua, baik dan buruk. Kenyataan juga akan sama. Baik itu berarti manis, buruk itu pahit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengalami kenyataan pahit, itu rasanya senang atau susah? Susah. Kalau kenyataan manis, senang. Iya. Berarti pahit terasa menyusahkan dan manis itu menyenangkan. Itu kan tampak luar. Jadi pada saat kita senang, pada saat kita susah, itu adalah kenyataan yang nampak. Di balik itu ada kenyataan yang sesungguhnya. Nah, inilah yang nanti akan membuat orang yang ikhlas dan ridha itu dibedakan dengan orang yang belum ikhlas, belum ridha. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kapan hidup kita senang? Kalau dalam keadaan senang. Kapan susah? Ya, kalau dalam keadaan susah. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, maka kita adalah orang yang hidup belum masuk ke dalam lautan ikhlas. Kalau orang sudah masuk ke dalam lautan ikhlas, maka di balik kenyataan yang nampak ada kenyataan yang sebenarnya. Berarti logikanya, kalau kita sedang susah, di balik susah ada kenyataan yang sesungguhnya. Nah, kenyataan yang sesungguhnya di balik susah itu namanya apa? Kenyataan sebenarnya di balik susah. Loh, susah kalau dibalik jadi apa? Senang. Dan di dalam kenyataan senang, di balik kenyataan senang ada susah. Sebenarnya nanti antara orang yang ikhlas dengan orang yang belum ikhlas itu kehidupannya sama. Artinya kalau senang dan susah tetap merasakan senang, tetap merasakan susah. Sama-sama tetap merasakan, tapi kelasnya jauh berbeda. Sebagai contoh real, kita senang itu kalau
umumnya orang senang kalau dipuji. Dipuji senang, dicaci susah. Salah nggak kalau kita dipuji senang dan dicaci susah? Nggak salah, wajar. Berarti kita belum menjadi orang yang ikhlas. Kalau orang ikhlas malah sebaliknya, dipuji susah, dihina senang. Berarti sebenarnya antara orang yang belum ikhlas dengan orang yang ikhlas sama nggak di dalam soal merasa senang dan susah? Sama. Sama-sama merasakan senang, sama-sama merasakan susah. Bedanya kalau orang awam merasa senang ketika dipuji, merasa susah ketika dicaci. Orang yang ikhlas susah ketika dicaci, senang ketika senang ketika dicaci, susah ketika dipuji. Dan karena ini bicara soal kenyataan, sebenarnya yang benar kenyataan orang yang ikhlas atau orang yang belum ikhlas? Kalau sesuai dengan fakta, harusnya kita kalau dipuji itu senang atau susah? Susah. Kenapa susah? Karena orang yang memuji kita asli, dia adalah orang yang menfitnah kita. Orang yang memuji kita itu sebenarnya adalah orang yang menfitnah kita. Dia sudah menfitnah kita. Loh, difitnah itu harusnya senang atau susah? Susah. Loh, kok bisa orang memuji menfitnah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak ini cuma kalau ya, nggak mencuri tapi disebut mencuri, itu namanya apa? Fitnah. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Susah nggak kita? Oh, susah, ada fitnah. Sekarang ada orang bilang, oh Bapak luar biasa, sedekahnya banyak sekali. Dia bilang kita ahli sedekah. Padahal apa yang dia katakan itu benar nggak? Sesuai nggak dengan kenyataan? Kan kita paling tahu siapa kita. Saya tidak seperti apa yang dia katakan. Berarti dia memuji atau menfitnah? Kan dia mengatakan kepada saya, untuk saya sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namanya fitnah. Kan pengertian fitnah adalah menyebut yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan adakah pujian orang yang sesuai dengan kenyataan kita? Nggak ada. Betul? Nggak ada. Nggak ada. Maka wajarnya kalau dipuji senang atau susah? Sementara kalau orang menghina, mencaci, itu orang apa? Orang jujur. Betul? Orang jujur, orang yang sangat perhatian dengan kita. Iya, dia betul-betul sampai kemudian meneliti di mana letak kekurangan kita, dan dia tidak ingin kekurangan kita itu ada pada diri kita. Makanya dia beritahu itu kekurangan diri kita. Berarti orang yang menghina itu orang yang bagus nggak ke kita? Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau orang sudah ikhlas. Maka kita bisa lihat level. Kalau ada orang dipuji senang, dicaci susah, ibarat anak sekolah itu levelnya level apa? TK, SD ya. Tapi kalau ada orang dipuji dia susah, iya. Kemudian dihina dia senang, itu ibarat anak sekolahnya level apa Bapak Ibu? Sarjana, S3, profesor. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka inilah pentingnya kenapa kita harus segera mencelupkan hidup kita, mencelupkan hati kita ke dalam lautan ikhlas. Kita akan menemukan bahwa selama ini kita hidup itu dengan logika yang salah. Iya. Dan itu juga disebutkan di banyak ayat di Quran. Iya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa
khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu yang kalian tidak suka itu menjadi kebaikan bagi kalian. Artinya, di balik sesuatu yang tidak kita sukai, ada kenyataan yang sesungguhnya. Di balik kenyataan yang kita tidak suka, di situ ada kenyataan yang sesungguhnya. Namanya apa? Kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dapat kesulitan, kita senang atau susah? Nah, kalau susah berarti kita orang awam. Karena kalau orang yang ikhlas, begitu dapat kesulitan, dia tahu di balik kesulitan ada apa? Mudahan. Kan sulit kalau dibalik jadi mudah. Iya. Jadi kalau orang mengalami kesulitan, itu tanda berarti dia menemukan kemudahan. Iya. Dan kita bisa jamin sesuatu yang kita katakan sulit, kita tidak akan bisa menjawab di mana letak kesulitannya. Itu berarti masalahnya adalah bukan masalah itu sulit, kita yang mempersulit diri. Contoh, sabar itu sulit atau mudah? Sabar itu sulit atau mudah? Saking sulitnya jawab juga sulit. Sulit sabar itu. Baik, kalau sabar itu sulit, saya mau nanya, di mana letak kesulitannya? Ada yang bisa menjawab? Di mana letak sulitnya kita sabar? Nggak menemukan. Nah, kalau nggak menemukan itu berarti sebenarnya sulit nggak? Kan kalau sulit ada alasannya. Sulit, apa sulitnya? Ayo naik mobil, nyupir. Sulit bagi saya. Kenapa? Emang saya belum bisa belum belajar. Sabar itu nggak ada sulitnya, kecuali kita yang mempersulit diri. Dan ayatnya juga jelaskan, fa inna ma'al usri yusra. Terakhir, kalau kita dapat musibah, di balik musibah ada apa? Musibah itu sesuatu yang membuat kita susah atau senang? Susah. Tapi di balik musibah ada apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Hadis qudsi riwayat Tirmidzi. Hadis hasan gharib. Sesungguhnya Allah ketika atau apabila mencintai hambanya, mencintai satu kaum hambanya, ibtalahum, Allah akan menimpakan cobaan pada kaum itu, menimpakan musibah pada kaum itu, ibtila, bala, cobaan. Kalau berdasar hadis Nabi ini, hadis qudsi ini, berarti di balik musibah ada apa? Ada apa? Ada cinta Allah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah pada kaum itu. Berarti musibah itu tanda apa? Tanda cinta. Maka logikanya, kalau orang dapat musibah, susah atau senang? Kalaupun susah, di balik susah kan ada senang. Masa dapat tanda cinta dari Allah kok kemudian kita susah? Karena itu, ini ujian betul bagi para suami. Iya. Kapan bapak-bapak lebih merasakan cinta Allah? Iya. Pada saat dipuji-puji istri atau diomelin istri? Kapan lebih merasakan syahdunya cinta Allah? Kan saat diomelin. Dan bayangkan ketika bapak sebagai suami diomelin istri, kemudian bapak menyampaikan, istriku terima kasih ya, engkau sudah memberikan tanda cinta Allah, sudah mengaruniakan, memberikannya tanda cinta Allah. Itu kira-kira istrinya tetap ngomel atau berhenti ngomel?
Ya. Berarti ini juga kalau kita dibenci orang, apa yang kita rasakan waktu dibenci orang? Waktu kita dibenci orang, yang kita rasakan apa? Enak gitu. Atau kemudian kita merasakan, ya Allah, betapa luasnya cintamu. Yang mana yang kita rasakan? Kalau kita dibenci orang dan kita merasakan syahdunya cinta Allah, berarti kita sudah menjadi hamba yang ikhlas. Ikhlas sebenarnya sampai ke situ. Ikhlas sampai ke situ. Makanya orang yang membenci kita apa kan? Ya kita sayangi karena dia sudah mengantarkan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi faktanya kita lebih merasakan cinta Allah itu dari orang yang mencintai kita atau dari orang yang membenci kita? Karena kalau orang cuma membenci, bahaya nggak kebenciannya ke kita? Nah, iya, nggak ada. Kebenciannya nggak ada. Iya. Apalagi kalau kita merasa bahwa disitulah tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita. Iya. Ikhlas, iya, itu sesuatu yang harus betul-betul, iya. Semakin diselami, semakin kita merasakan nikmatnya. Iya. Berarti kita ini sedang di permukaan lautan cinta atau sudah mulai menyelam nih? Kalau masih di permukaan, ya udah ngelihat itu ya cuma di permukaan. Dan kita tahu bahwa kalau orang di laut itu di permukaan, maka yang akan dia rasakan apa? Guncangan gelombang. Tapi cobalah menyelam masuk ke dalam laut. Apakah masih menemukan gelombang? Enggak. Iya. Ketenangan. Hadan ya Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.